Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada semua mahasiswa, khususnya yang mengambil mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang ada di kelas saya, insya Allah hari ini kita adakan mites pendidikan kewarganegaraan. Sebelum kita adakan mites, ini adalah bahan ajar atau bahan pembelajaran untuk mahasiswa bisa menjawab soal-soal dari mites tersebut. Ya, jadi video ini diselingi dengan materi dan diselingi juga dengan soal-soalnya. Ya, jadi silahkan adik-adik mahasiswa untuk menyimak video ini baik-baik karena soalnya nanti itu akan berada di antara materi-materi yang saya jelaskan sebentar. Oke, jadi dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan ada dua hal pokok ya, atau ada dua hal yang penting yang harus kita ketahui. Sehingga hal yang penting inilah yang membedakan dengan pendidikan kewarganegaraan di tingkat SD, SMP, dan SMA. Kajian mempelajari pendidikan kewarganegaraan di tingkat universitas itu pada umumnya ada dua, ya. Ada civic education, ya, dan ada citizenship education. Ya. Apa itu civic education? Ya. Civic education ini dia memberikan penjelasan bahwa pendidikan yang dilakukan melalui proses belajar. Ya. Jadi civic education adalah suatu pendidikan yang dilakukan melalui proses belajar mengajar. Ya. Itu pengertian dalam segi bahasanya. Ya. Nah, tetapi untuk pengembangan daripada civic education dalam pendidikan kewarganegaraan itu segala hal yang berisi tentang petunjuk, asas, norma, kaidah, pedoman dasar untuk membuat suatu aturan. Jadi ketika kita hubungkan ya dengan pendidikan kewarganegaraan itu. Nah, ini di sini ada contoh yang saya perlihatkan. Ya. Jadi salah satu contoh dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ya. Nah, hal yang demikian ini itu kita tidak dapat memahaminya, ya. Pernyataan ini atau pasal ini atau ayat ini tidak mampu kita pahami ketika tidak melalui proses belajar mengajar. Ya, kita tidak melalui proses belajar. Ya. Jadi itu civic education. Civic education itu kita harus melalui ya, hanya sampai ke tahap mengetahui. Ya, itu kalau civic education. Nah, sedangkan citizenship education itu pendidikan dalam rangka menyiapkan generasi muda akan hak-hak, peran, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Ya. Jadi citizenship education ini dapat kita katakan bahwa implementasi daripada civic education.
implementasi apa yang kita dapatkan, ya, apa yang kita sudah pelajari ya di dalam proses pembelajaran dalam civic education tersebut, ya. Nah, sehingga saya mengatakan bahwa citizenship education pelaksanaan atau implementasi atau penerapan daripada civic education. Kita ambil contoh. Ini contoh citizenship education sama dengan contoh daripada civic education, ya. Contohnya, si A ini orang beragama Islam, si B orang beragama Kristen, ya, atau non-Muslim lah, ya, bisa kita katakan seperti itu. Antara si A dan si B wajib untuk saling toleransi antar umat beragama, ya, dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagaimana yang tercantum di dalam ini tadi, ya, Undang-Undang Dasar itu. Ya, itulah yang dikatakan sebagai citizenship education. Ya, berarti dengan demikian bahwa civic education dan citizenship education itu haruslah beriringan, haruslah sejalan. Apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan dalam proses belajar mengajar, ya, itulah yang harus kita tuangkan. Ya, makanya dikatakan bahwa peran, ya, hak-hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Bagaimana kita bisa mengetahui hak, peran, dan tanggung jawab kita sebagai warga negara kalau kita tidak pernah mempelajarinya? Mempelajarinya itu merupakan proses daripada civic education. Ya, di soal pertama itu, soal mites kita yang pertama adalah, menurut Anda, apakah perbedaan civic education dan citizenship education di dalam pendidikan kewarganegaraan? Sekarang kita membahas tentang pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, jadi ini fungsi daripada pendidikan nasional, membentuk watak serta peradaban bangsa. Ya, bagaimana cara bisa membentuk watak itu? Itu tadi dengan melalui civic education. Ya, dibentuk karakternya, dibentuk wataknya, dibentuk jati dirinya, ya, dengan berbagai teori-teori, dengan berbagai materi-materi yang berhubungan dengan kewarganegaraan. Apa tujuan pendidikan nasional? Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Ya, jadi ini adalah tujuan kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Ya, jadi nantinya diharapkan bahwa Anda semua sebagai mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu pada akhirnya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, menjadi manusia yang tumbuh dengan sehat, ya, sehat pemikiran, sehat tingkah laku atau sehat perbuatan, ya, memiliki ilmu, ya, berilmu, kemudian cakap. Cakap ini adalah mampu memilah, ya, mana yang baik, mana yang buruk, ya, dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan-perbuatan yang ia lakukan, termasuk perbuatan hukum yang dilakukannya. Ya. Kemudian kreatif. Ya. Nah, mahasiswa sekarang, ya, di era digitalisasi ini, kita butuh yang namanya mahasiswa yang kreatif. Ya. Kita butuh orang-orang yang kreatif, yang mampu menciptakan, yang mampu
melahirkan ya, yang mampu memiliki ide-ide ya, yang dimana ide-ide itu memang dapat diterapkan ya di era sekarang ini. Kemudian mandiri ya, sekarang kita butuh mahasiswa, sekarang kita butuh orang-orang yang mandiri ya, tidak terlalu bergantung kepada orang lain ya, berdiri di kaki sendiri, berusaha dengan sendirinya menjawab soal-soal mites kewarganegaraan dengan sendiri, tidak menyontek kiri kanan dengan temannya. Itulah yang dikatakan mandiri ya, dan menjadi warga negara yang demokratis ya. Jadi ini tujuan pendidikan nasional ya, tujuan kita untuk belajar pendidikan ya, tujuan pendidikan nasional itu. Kemudian pendidikan kewarganegaraan ya. Ini ada pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia ya, yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ya, jadi membentuk peserta didik menjadi manusia, ya, manusia yang seutuhnya manusia, manusia yang memang terkategorikan sebagai manusia, karena banyak juga manusia ya, wujudnya manusia tetapi perbuatannya lebih buruk daripada perbuatan selain manusia ya. Jadi kewarganegaraan arahnya ke sana ya, membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Apa yang dikatakan memiliki rasa kebangsaan itu ya, bahwa kita memiliki rasa ya, kita memiliki rasa bahwa Indonesia itu adalah milik kita bersama ya, sehingga menghilangkan paham individualisme ya, sehingga tidak ada perbedaan strata sosial di dalam masyarakat. Kita mengatakan bahwa semua adalah satu ya, semua adalah sama, yaitu bangsa Indonesia ya. Dan cinta tanah air ya, cinta tanah air itu termasuk mengetahui sejarah-sejarah perjuangan bangsa kita ya, termasuk berusaha ya, berusaha sedemikian rupa, berusaha sedemikian bentuk agar bagaimana negara kita ini tetap aman, negara kita ini tetap sejahtera ya. Nah, kalau mahasiswa, bagaimana wujud cinta tanah airnya itu? Itu berusaha untuk menjadi mahasiswa yang terbaik ya, agent of change ya, agen perubahan ya, menjadi pemuda ya, menjadi pemuda harapan bangsa ke depannya ya, bukan sebagai pemuda yang menjadi beban untuk negaranya ya, tidak seperti itu ya. Oke, pertanyaan kedua, menurut Anda ya, apakah substansi dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan dan mengapa pendidikan kewarganegaraan ini penting untuk diajarkan? Oke, kita lanjut. Pancasila sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Ya. Atau biasa diistilahkan dengan filosofis Grondslag. Ya. Dari negara Indonesia berupa nilai-nilai budaya bangsa dan sebagai ideologi nasional yang terbuka. Pancasila adalah dasar filsafat negara, sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar negara Indonesia. Jadi Anda harus paham ya, yang mana itu dasar filsafat negara dan yang mana itu dasar negara. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Pancasila, maka itu dasar filsafat negara. Ya. Artinya sumber dari segala sumber hukum
Ya, jadi Pancasila itu bisa kita katakan bahwa Pancasila lah, rohnya Pancasila, ya, rohnya Pancasila yang dijadikan dasar sebagai pembentukan, ya, suatu hukum di dalam Indonesia. Ya. Sedangkan kalau Undang-Undang Dasar itu Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah hukum dasar. Apa maksudnya hukum dasar? Bahwa seluruh aturan-aturan yang ada di Indonesia, semua undang-undang yang ada di Indonesia, semua peraturan-peraturan yang ada di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ya, kenapa? Karena kita katakan tadi Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum dasar, ya. Jadi semua peraturan perundang-undangan haruslah sesuai, ya, atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai dasar Pancasila bersifat tetap, dapat dijabarkan sesuai dengan dinamika. Maksudnya nilai Pancasila itu tidak boleh diubah-ubah, ya, tidak boleh diganti-ganti, tidak boleh direvisi, dia tetap, ya. Meskipun nilai Pancasila itu tetap, tetapi dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Kenapa demikian? Ya, kita katakan Indonesia merdeka itu tahun 1945, ya. Sekarang tahun 2020, ya. Nah, Pancasila waktu itu pada tahun 45, ya, masih dapat berlaku di tahun 2020 ini, ya. Itu artinya nilai-nilai Pancasila itu tetap, ya, tetapi mampu mengikuti perkembangan zaman, ya, mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Ya. Kemudian materi selanjutnya tentang identitas nasional. Ya. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional itu adalah jati diri suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri khas dan melahirkan tindakan secara kolektif yang membedakan dengan yang lainnya. Ya. Jadi identitas nasional itu adalah suatu ciri khusus, ya, suatu pembeda, ya, dengan kelompok lain, ya, dengan negara lain. Ya, itu yang dikatakan identitas nasional. Di mana ciri ini, di mana kekhususan ini, di mana jati diri ini hanya dimiliki oleh kelompok tersebut, hanya dimiliki oleh negara tersebut, tidak dimiliki oleh negara lain. Itulah yang dikatakan identitas nasional. Ya. Nah, indikator identitas nasional ini indikatornya, ya, indikator identitas nasional. Yang pertama, pola perilaku yang nampak dalam kegiatan masyarakat, ya, termasuk adat istiadat, kebiasaan, ya. Adat istiadat dan kebiasaan tidak mungkin sama dengan di negara lain. Kalaupun ada kemiripan, ya, kalaupun ada kemiripan, itu dikarenakan karena negara tersebut memiliki kedekatan, ya, secara geografis dengan negara yang bersangkutan. Ya, tetapi tidak sama, ya, tidak sama. Kemudian lambang-lambang yang menjadi ciri bangsa dan negara, ya, termasuk bendera, ya, bahasa dan lagu kebangsaan. Ya. Tidak ada negara lain menggunakan bendera merah putih sebagai bendera negaranya selain Indonesia. Ya. Begitupun bahasanya, begitupun lagu kebangsaannya. Ya. Kemudian yang ketiga, alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan, termasuk bangunan, peralatan manusia, dan teknologi. Ya. Nah, hanya Indonesia juga yang memiliki
ya, hanya negara Indonesia yang memiliki istana negara, ya. Meskipun negara lain juga punya yang namanya istana, tetapi konstruksi bangunan serta sejarah bangunan tersebut hanya dimiliki oleh Indonesia. Negara lain juga punya. Ya, negara lain juga punya istana negara, negara lain juga punya sejarah tentang istana negaranya. Itulah yang dikatakan sebagai identitas nasional. Ya, memiliki perlengkapan, memiliki bangunan yang sama modelnya, ya, yang sama pengertiannya, tetapi memiliki kekhususan tersendiri terhadap bangunan tersebut. Ya. Nah, kemudian tujuan yang dicapai suatu bangsa, ya, termasuk budaya unggul, prestasi di bidang tertentu. Ya. Nah, tidak mungkin ketika terjadi atau ada kegiatan-kegiatan perlombaan, ya, tidak mungkin ada 2 yang juara 1. Ya. Nah, jadi setiap negara itu memiliki prestasi-prestasi di bidang tertentu. Ya. Begitu pula Indonesia, begitu pula negara-negara lainnya. Jadi keempat inilah yang merupakan indikator identitas nasional. Ya. Kemudian unsur-unsur pembentuk identitas nasional berdasarkan ukuran parameter sosiologis. Ya. Ini ada suku bangsa, ya, kebudayaan, bahasa, kondisi geografis, agama, dan sejarah. Jadi pada umumnya keenam faktor inilah yang menjadi unsur-unsur, ya, yang menjadi unsur-unsur di dalam pembentukan identitas nasional tersebut. Oke. Pertanyaan ketiga, menurut Anda, apakah makna identitas nasional tersebut? Ya. Dan yang manakah yang dimaksud dengan identitas nasional Indonesia? Oke, kita lanjut. Hak dan kewajiban warga negara. Ya. Ini perbedaan rakyat berdasarkan hubungan daerah tertentu dalam suatu negara. Ya, ada dikenal sebagai penduduk, ada dikenal sebagai bukan penduduk. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara, menetap. Biasanya penduduk adalah mereka yang lahir secara turun-temurun dan besar di dalam suatu negara tertentu. Sedangkan bukan penduduk adalah mereka yang berada dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Ya. Jadi yang mana itu penduduk? Penduduk itu termasuk kita semua yang lahir di Indonesia, yang besar di Indonesia, dan mendapat pengakuan terhadap kewarganegaraan, ya, dari Indonesia. Dalam bentuk apa? Contohnya KTP. Ya, di KTP kita tertulis kewarganegaraan Indonesia. Itulah penduduk, ya. Kemudian yang mana itu yang bukan penduduk? Nah, semisal warga negara asing, ya, semisal pendatang, ya, turis, ya, atau orang-orang tertentu, ya, yang datang yang bukan kewarganegaraan Indonesia, ya, yang datang ke Indonesia, berdiam di Indonesia, tetapi untuk sementara waktu, ya, memiliki jangka waktu mereka memiliki jangka waktu orang tersebut untuk berada di Indonesia. Nah, sekarang perbedaan rakyat berdasarkan hubungan dengan pemerintah negara. Ya, ada warga negara dan bukan warga negara. Apa itu warga negara? Mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara, atau dengan kata lain, mereka yang menurut undang-undang atau perjanjian diakui sebagai warga negara atau melalui proses naturalisasi. Ya, jadi melalui proses naturalisasi. Itulah yang dikatakan warga negara. Ya. Sedangkan bukan warga negara
mereka yang berada dalam suatu negara, tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Ya. Ini dikategorikan sebagai bukan warga negara. Nah, ini ada asas kewarganegaraan, ya. Nah, pada umumnya ada dua asas kewarganegaraan, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Ya. Ius soli asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat di mana ia dilahirkan. Nah, ius sanguinis asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Kewarganegaraannya ini ditentukan oleh kewarganegaraan orang tuanya. Ya, jadi ius soli itu melihat di mana dia dilahirkan, ya, melihat di mana dia dilahirkan. Sedangkan ius sanguinis melihat dari garis keturunan keluarganya, ya, kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tuanya. Misalnya orang tuanya kewarganegaraan Indonesia, ya, ibu Indonesia, ayah Indonesia, maka kalau menurut asas ius sanguinis, ya, maka dia harus kewarganegaraan Indonesia. Ya. Nah, yang mana itu warga negara? Nah, warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ya, di sini ada banyak penjelasannya. Ya, warga negara Indonesia yang pertama setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Apa maksudnya? Sebelum undang-undang ini berlaku, maksudnya sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini berlaku, ketika ada orang asing, ya, atau ada orang warga negara yang bukan penduduk asli daripada warga negara Indonesia itu, akan tetapi dia sudah bertempat tinggal di Indonesia sejak lama, meskipun tidak dilahirkan di Indonesia, ya. Nah, tetapi sebelum undang-undang ini diberlakukan, maka dia terkategorikan sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Nah, ini jelas, ya. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Ini juga sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Ini pun jelas. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, akan tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan. Ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan, hilang kewarganegaraannya. Atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Ya. Bisa saja ini ius soli, ya, anak ini lahir di tempat ayahnya, tetapi negara asal ayahnya tidak mau memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Ya. Kemudian anak yang lahir dari tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya. Jadi anak luar kawin, akan tetapi si laki-laki ini atau si ayahnya ini mengakui bahwa itu adalah anak saya. Dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum menikah. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia, yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah ibunya, ya, ayah dan ibunya datang ke Indonesia, ayah dan ibunya ini tidak diketahui, ya, bisa saja dia imigran atau apa, tidak diketahui kewarganegaraannya secara jelas dia kewarganegaraan apa, maka menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terkategorikan sebagai warga negara Indonesia. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Ya, jadi anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke,
ya. Akan tetapi tidak diketahui yang mana orang tuanya, ya. Tidak diketahui yang mana orang tuanya, atau orang tuanya kedua-duanya tidak mempunyai kewarganegaraan. Itu diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak yang lahir di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan, memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Ya, jadi orang tua ini warga negara Indonesia, ya, ibu dan ayahnya warga negara Indonesia, ya, akan tetapi lahir di luar wilayah negara Republik Indonesia. Ya. Akan tetapi negara tempat anak ini dilahirkan, ya, memberikan kepada orang tua, ya, memberikan kepada orang tua anak tersebut untuk memberikan kewarganegaraan Indonesia. Ya, diberikan dibolehkan untuk memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada anak tersebut. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Anak warga negara Indonesia yang lahir dari perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun, dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya warga negara asing. Ya. Kemudian pertanyaan keempat, nah, menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan warga negara, ya, penduduk, dan pendidikan kewarganegaraan? Sekarang kita masuk negara dan konstitusionalisme. Ya. Ini banyak pengertian negara. Ya. Saya ambil di Roger, ya, Roger Hasultau dalam Kailan. Ini dia mengatakan negara adalah alat atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Ya, itulah negara. Ya. Jadi negara adalah alat atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan. Dia negara lah ini yang mengatur, ya, dan mengendalikan segala macam persoalan di dalam masyarakat. Miniatur daripada negara itu adalah pemerintah. Nah, jadi yang mengatur dan mengendalikan ini itu adalah pemerintah. Pemerintah yang di dalam negara kita, pemerintah itu sebagai mandataris rakyat. Pemerintah itu sebagai pemangku atau pelaksana kedaulatan daripada rakyat. Nah, sebentar lagi kita akan adakan yang demikian, ya, 9 Desember 2020, ya, kita akan adakan pemilihan. Nah, itu adalah salah satu wujud, ya, salah satu bentuk, ya, keikutsertaan kita sebagai warga negara yang demokratis yang tadi kita jelaskan. Ya. Nah, kemudian ada 3 unsur kesepakatan yang menyebabkan tegaknya konstitusionalisme pada era negara modern. 3 konsensus atau kesepakatan itu, menurut Andreus dalam Kailan ini, yang pertama, kesepakatan tujuan atau cita-cita bersama. Ya. Jadi dalam suatu negara, nah, tadi kan dikatakan negara itu dipimpin oleh pemerintah. Ya. Meskipun dipimpin oleh pemerintah, akan tetapi yang pertama harus mempunyai kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama. Ya. Jangan sampai pemerintah yang memimpin suatu negara ini, ya, hanya tujuan dan cita-cita golongannya, tujuan dan cita-cita kelompoknya, tujuan dan cita-cita individunya. Ya. Itu yang tidak diinginkan, ya, di dalam suatu negara. Jadi harus ada kesepakatan, ya, tujuan atau cita-cita bersama. Yang kedua, ada kesepakatan tentang aturan hukum, ya, atau rule of law sebagai landasan penyelenggaraan negara. Artinya, pemerintah ini tidak boleh serta-merta
karena dia sebagai pemerintah ya tidak boleh serta-merta, tidak boleh sekehendak hati, tidak boleh sesuai dengan pemikirannya bahwa hukum ini yang harus kita lakukan, bahwa hukum ini yang harus kita terapkan, bahwa hukum ini yang harus kita jalankan, bahwa hukum ini atau aturan ini yang harus kita laksanakan. Contohnya di Indonesia, tidak boleh seperti itu. Ya, harus ada kesepakatan. Ya. Harus ada kesepakatan bersama antara pemerintah dengan masyarakat, dengan rakyatnya. Ya. Sehingga aturan-aturan itu, ya, sehingga aturan-aturan itu yang lahir nantinya, ya, mengatur semua golongan, mengatur semua kalangan, dan dapat dilaksanakan oleh semua, ya, termasuk pemerintah sampai kepada rakyatnya. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kesepakatan bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Ya. Jadi pemerintah juga harus sepakat ya, bagaimana modelnya negara kita, bagaimana pelaksanaan daripada negara kita, itu kita harus memiliki kesepakatan secara bersama, ya, duduk secara bersama, ya. Jangan karena tadi kembali, jangan karena pemerintah, ya, mengatakan dia yang mengatur, ya, dia yang mengelola suatu negara ini, seenaknya mau membentuk ya institusi, seenaknya mau membentuk perlengkapan negara, ya, semau-maunya mau membentuk bagaimana proses negara kita, bagaimana proses ketatanegaraan. Itu tidak seperti itu, ya. Jadi segala sesuatunya itu haruslah diadakan yang namanya kesepakatan. Ya. Nah, ini adalah penjelasan. Ya. Kesepakatan bersama mengandung implikasi bahwa cita-cita bersama itulah yang akan melahirkan kepentingan bersama antar sesama anggota masyarakat. Apa cita-cita negara kita? Ya, cita-cita negara kita tertuang di dalam Pancasila, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya. Jadi 5 sila itulah cita-cita dan dasar yang sudah disepakati oleh bangsa Indonesia. Ya. Dan cita-cita ini tidak boleh dikurangi. Ya. Cita-cita ini tidak boleh tidak boleh dihilangkan cita-citanya, ya. Sampai kapanpun negara kita, negara Indonesia merdeka, ini cita-cita yang namanya cita-cita berarti kita harus wujudkan, ya. Kalau mengatakan bahwa sampai saat ini belum memajukan kesejahteraan umum, ya, berarti kita harus wujudkan itu. Ya. Ini cita-cita kita. Ya. Cita-cita kita itu adalah tujuannya, tujuan yang sangat fundamental, ya, di dalam kehidupan bernegara. Sama dengan Anda sebagai mahasiswa. Apa cita-cita Anda sebagai mahasiswa? Ya. Ada yang mau jadi praktisi hukum misalnya, ya. Nanti ada yang mau jadi apa sesuai dengan profesinya, ya, itu adalah cita-cita, ya. Dan cita-cita itu pasti Anda harus wujudkan. Ya. Tidak mungkin cita-cita itu bisa terlaksana, tidak mungkin cita-cita itu bisa terimplementasi ketika Anda hanya duduk diam, ya, dan tinggal di tempat. Begitupun dengan negara, tidak akan mungkin mewujudkan cita-cita suatu negara ketika negara itu hanya stagnan, ketika negara itu tidak berbuat, ketika negara itu hanya diam, ya, tidak mungkin dapat mewujudkan yang namanya cita-citanya. Kemudian kesepakatan kedua, ya. Kesepakatan kedua ini pemerintah didasarkan pada aturan hukum, ya. Ini tadi saya sudah jelaskan, ini tinggal penjelasan tambahannya lagi, ya. Nah, kesepakatan ketiga, nah ini tadi, ya, bahwa adanya sinergitas, ya. Adanya sinergitas antara pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lain. Adanya sinergitas antara
lembaga negara satu dengan lembaga negara yang lainnya, adanya sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat, ya. Kita butuh yang namanya sinergitas, ya, sehingga tercapailah tujuan kita bernegara, ya. Kemudian pertanyaan kelima mitesnya, soalnya yaitu menurut Anda, apakah definisi negara dan apakah semua negara itu berdaulat? Ya. Menurut Anda, apakah definisi negara dan apakah semua negara itu berdaulat? Kita lanjut, demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos rakyat, kratos pemerintah. Ya. Jadi dapat kita simpulkan dengan demikian demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Apa maksudnya? Pemerintahan rakyat, bahwa semua tentang rakyat. Ya. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya. Kemudian kalau demikian adanya, apa fungsi pemerintah? Pemerintah kita tadi katakan hanya sebagai mandataris rakyat, ya, pemegang kedaulatan yang diberikan oleh rakyat. Jadi dengan demikian, ya, rakyatlah yang pemegang kedaulatan tertinggi di suatu negara demokrasi. Contohnya Indonesia, ya. Jadi yang punya negara ini adalah rakyat Indonesia, ya, bukan pemerintah, ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara musyawarah. Bagaimana bentuk musyawarahnya? Ya, kita melakukan yang namanya pemilihan umum. Ya, apakah itu pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden misalnya, ya, atau pemilihan anggota dewan misalnya. Itu semua kita butuh yang namanya musyawarah. Ya, kita bermusyawarah memutuskan, ya, siapa yang memiliki suara terbanyak, ya, siapa yang memiliki suara tertinggi, suara mayoritas di dalam suatu lingkungan masyarakat, di dalam suatu negara. Nah, itulah yang menjadi pemerintah. Ya. Kenapa? Karena ruhnya demokrasi tadi itu adalah pemerintah, bahwa pemerintah adalah pemegang kedaulatan tertinggi yang diberikan, pemegang kedaulatan, ya, pemegang kedaulatan untuk melaksanakan tugas-tugas negara yang diberikan dari rakyatnya. Ya. Pengertian demokrasi ini banyak, ya, banyak pengertian demokrasi, ya, Anda bisa baca. Kemudian saya hanya mau membahas tentang yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, bahwa democracy is government from the people, by the people, for the people. Ya, katanya Abraham ini, demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, ya, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya, sama tadi penjelasannya, semua tentang rakyat. Ya. Nah, kemudian bagaimana konsep dasar demokrasi? Ya, ini tadi, ya, from the people, ya, by the people, for the people. Ya. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Menurut Plato, bentuk pemerintahan dapat dibedakan. Ya. Ada monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, ya, mubokrasi atau okokrasi. Ya. Ini Anda bisa baca-baca, ya. Kemudian sejarah dan perkembangan demokrasi. Ya. Ini ada sejarah dan perkembangan demokrasi. Kemudian syarat terwujudnya demokrasi. Ya. Syarat terwujudnya demokrasi, pendidikan yang memadai. Kita khususnya di Indonesia ini, pendidikannya sudah lebih baik lah, ya, dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Ya, ekonomi yang mapan, keinginan untuk berpartisipasi. Ya. Salah satu sistem demokrasi dikenal prinsip trias politika, pembagian kekuasaan, ya, yang dicetuskan oleh Montesquieu, ya, yang itu
Trias politika itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya. Nah, di Indonesia juga dikenal seperti ini. Ya. Akan tetapi ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Apa maksudnya? Itu tadi, ya, harusnya kan ada pembagian kekuasaan. Nah, tetapi di Indonesia kurang berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh trias politika ini. Ya, kenapa? Karena terkadang di Indonesia itu kurangnya sinergitas, ya, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ya, sehingga terkadang suatu kasus-kasus tertentu, ya, mendapatkan beberapa penghalang, ya, atau mendapatkan beberapa hal-hal yang menyebabkan kasus-kasus itu susah, ya, atau masalah-masalah itu atau problem-problem negara itu susah atau sulit untuk diselesaikan, ya. Jadi kurangnya sinergitas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, nah, suatu negara atau pemerintahan dikatakan demokratis apabila dalam sistem pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Ya, menurut Robert Adal, terdapat 7 prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan. Yang pertama, adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah, check and balances. Ya, jadi harus ada masukan, ya, terhadap segala perbuatan dari pemerintah, terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Ya, ini harus ada yang kalau kita istilahkan check and balances. Ya, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Ya, jadi nanti di 9 Desember 2020 ini kita harus teliti. Ya, teliti di mana? Teliti memilih pemimpin, teliti memilih pemerintah yang memang dapat kita katakan menjadi pemegang kedaulatan dari rakyat itu, ya, dan jujur. Apa jujurnya? Pelaksana pemilu itu harus jujur, ya. Tidak boleh karena pelaksana pemilu itu lebih condong kepada salah satu paslon atau pasangan calon, dia memenangkan pasangan calon tersebut. Maka, ya, tetapi secara sebenarnya tidak demikian adanya, ya. Kemudian adanya hak memilih dan dipilih, ya. Jadi setiap orang berhak, siapapun itu, ya, siapapun itu warga negara Indonesia berhak untuk memilih. Ada hak memilih dan dipilih, berhak juga untuk dipilih, ya, untuk berhak untuk mengajukan diri sebagai calon untuk dipilih. Ya, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, ya. Adanya kebebasan mengakses informasi, ya. Adanya kebebasan berserikat, ya, berkumpul, ya, yang terbuka. Nah, kemudian adanya serikat pekerja, ya. Jadi terbukanya sistem politik memungkinkan rakyat memberikan aspirasi secara terbuka dan lebih baik. Ya. Ini pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ya. Jadi dari masa ke masa, ya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini sesuai, ya, sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia. Ya, jadi pertanyaan ke-6-nya itu menurut Anda, ya, apakah pengertian konstitusi dan bagaimanakah bentuk konstitusi di Indonesia? Sedangkan pertanyaan terakhir, menurut Anda, apakah definisi demokrasi? Ya, apakah definisi demokrasi dan bagaimanakah implementasi demokrasi di Indonesia dewasa ini? Ya, ini adalah bahan kita untuk mitesnya, ya, bahan untuk mites sekaligus diselingi dengan soal-soal mitesnya, ya.
Jadi saya berharap bahwa semua mahasiswa mengerjakan soal dengan baik, ya, sesuai dengan apa yang Anda pahami, ya, sesuai dengan apa yang Anda tangkap dari penjelasan-penjelasan yang saya berikan tadi, ya, dan saya harap jangan ada jawaban yang sama terhadap pertanyaan-pertanyaan dari mitesnya tersebut. Ya, demikian. Selamat bekerja. Ya. Semoga semua mahasiswa mampu menjawab pertanyaannya dengan baik, ya, memberikan argumennya sesuai dengan pemahamannya. Sekali lagi, selamat bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.